zoomnya selalu tersendat pas perekaman. Start sampai 2 kali lipat aja. Lagi bayarin kerudung. Ulang dong. Nggak ada, ini cuma nguji kamera aja. Jadi jangan di post, aku jelek banget tadi lagi benerin ini. Nggak post aja. Lihat. Oh, jadi karena digital image stabilization-nya itu yang bikin dia jadi terkunci. Ya, masih di sini. Saya akan ngecek apakah bagus dari segi ukurannya. Terus again, what is that? What is that? Menyala-nyala dia. Selamat sore, ini suasana kampus 1 di sore hari. Orang pergi, kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misi kita kali ini adalah untuk observasi ke perpustakaan pusat. Sebenarnya bebas saja ya, tapi kita ingin membuktikan seberapa efektif sistem yang akan kita observasi. Jadi alih-alih kita bermain di pelosok, saya pelosok datang ke ya ini sangat wah. Coba sekarang mana ya perpustakaan? Ya, sepertinya itu perpustakaannya ya. Kurang kelihatan. Coba zoom lagi. Ya, nanti lebih kelihatan lah. Tapi mungkin sebagai permulaan, apa sih OPAC itu? Jadi OPAC nih, OPAC, Online Public Access Catalog. Ini katalog yang bisa diakses secara online. Dan karena dosen melepaskan begitu saja, tugasnya tidak diberi arahan spesifik. Jadi saya juga ingin membandingkan seberapa efektif jika dengan browsing secara manual, visual, kita langsung cari-cari. Atau kalau kita coba tanya sama pustakawannya. Ya, sana ya, perpustakaan. Nah, kita sudah sehat juga. Jadi kita main-main. Oh ya, saya juga sudah bersiap dengan segala skenario karena ya hujan. Ya kita bersiap. Oke. Wah. Oh, kita lihat dulu waktu kunjungannya. Oh, sampai 15 WIB. Apakah berarti kita terlambat? Ya kita tanya-tanya dulu lah ya. Sebetulnya dari depan tadi saya sudah dilayani dan kita ternyata masih bisa berkunjung sampai 7:30. Saya penasaran apakah ada komputer dalam, tapi dari depan kita sudah kasih opaknya di sini sudah ada. Nah, ini loker penitipan. Kemarin ada kasus senior saya kehilangan tasnya karena memang tidak ada kunci ya. Dan saya mungkin akan membawa tas ke atas saja. Inilah gedungnya ya. Jadi koleksi buku umum ada di sini di lantai 4. Ini sekarang kita ada di lantai 3. Great books help you understand and they help you to feel understood. Just green. Ya, jadi ini adalah lokasi perpustakaannya. Baiklah, berarti sekarang kita mulai dengan mencari base camp. Kita akan pilih satu titik. Nah, di sebelah mana ya? Ya, sebagai penyendiri sejati kita harus cari tempat yang benar-benar sepi. Nah, kita coba di sana saja. Oh, buku yang mau saya cari malah ada di sini. Oke, kita bisa ambil yang paling sudut. Baiklah, jadi kita akan mencari beberapa buku di sini untuk coba menguji. Nah, pertama kita coba cari lewat komputer. Sebenarnya bisa lewat HP ya, opak ini. Catat call number, kemudian verifikasi ke raknya. Dan ini rak-raknya. Oke. Nah, jadi buku yang akan kita cari ada 2 untuk di opak ini. Pertama manajemen pendidikan, teori dan metodologi penelitian. Dan komputer tadi ada di sebelah sana. Jadi oke lah ya, kita bergerak ke sana sekarang. Oke, kita sudah sampai. Ini di depan komputer, tidak ya cukup sebenarnya tapi tidak begitu jauh. Kemudian
Ini kita ada di perpus pusat. Nah, sekarang kita tinggal cari keyboardnya ya. Dan saya bawa jam di sini. Jadi bisa kita uji seberapa lama saya akan menemukannya di apa. Oke, mari kita coba ya. Ini kita dapati ya, sebetulnya di bawah 1 menit 20 detik ya, tetapi penulisnya berbeda, bukan Jajan Mustafa. Kalau yang dari perencanaan ini Husaini Usman, tapi ya sudahlah ya. Sekarang kita lihat bahwa koleksinya tersedia, jadi sekarang kita akan uji seberapa lama dari sini kita akan menemukan buku ini. Ya, pertama kita catat dulu call numbernya ini ya. Kita sudah catat call numbernya, jadi mari kita putar ulang dan kita coba cari. Baiklah, kita akan lihat 3712 ternyata dekat sekali. Di sini ya, harusnya sekitar sini. 371, ini masih 372. Berapa lama? 371, 2, 312, sedikit lagi. Mungkin sebelah sini. 371, 2. Oke, ini cuma pendidikan langsung ketemu. Ini kalau lebih fokus kita bisa lebih cepat daripada ini, karena kan saya sambil berkomentar juga ya. Bukunya langsung ditemukan. Baiklah, ini satu kita gondol dulu guys, gondol dulu. Baik, durasi keraknya di bawah 1 menit, itu sekitaran ya mungkin murninya 30 detik ya. Oke, ditemukan ya, tidak ada masalah. Jadi bukunya ada, ini bisa kita baca. Oke, kita coba temukan buku selanjutnya. Best. Ya, sekitar 3 menit untuk buku yang kedua. Oke, seperti buku kita dapatkan. Baiklah, akhirnya saya duduk di sini ya. Di sini lebih nyaman dan bisa dekat komputer. Padahal tas saya ada di sana, tapi saya tidak khawatir karena hampir tidak ada isinya itu tas, kecuali hujan. Nah, sekarang kita akan coba untuk pakai metode yang kedua, yaitu browsing langsung. Jadi di sini kita ada 2 buku yang akan kita cari. Ini mungkin pengarangnya tidak sesuai, tapi tidak apa-apa. Psikologi Pendidikan dan Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Nah, kita akan lihat. Jadi secara visual saja kita kan di sini sudah ada rak-raknya ya. Nah, jadi akan dimulai dari sini saja lah, tidak apa-apa. Oke, kita mulai dari pintu raknya. Sekolah pendidikan ada 37. Oke, sekarang kita akan cari psikologi pendidikan. Desain 37, psikologi pendidikan. Ya, kita memang sebenarnya langsung ketemu ya. Memang sedang dipermudah saya ini. Dr. Andes Dimyati Mahmud, Muhyiddin Syah.
Jadi kita coba ulang aja lah ya. Kita mulai cari dari sekarang. Oke, di sini ada. Dia 31 deh. Harusnya ada di sebelah sini. 301. Muhibin Syah. Tadi belakangnya. Di sini ternyata 70115. Nah, ini udah dekat. Muhibin Syah. Ini dia, langsung kita dapat ya. Set. Aduh, 53 tadi, 53 detik. Oke, jadi kita sudah dapat bukunya. Oke. Oh, salah. Ini Muhammad Irham. Keliru. Ini soalnya kalau nomor. Ini udah dekat nih harusnya sekitar sini. Psikologi pendidikan. Kok gak dapet guys? Ini nih 37 15 19. Oh, ini ada tercampur 72 di sini. Psikologi pendidikan mana ya? Belum dapat guys. Sekolah statistik pendidikan, psikologi pendidikan, etik. Banyak judulnya psikologi pendidikan di sini. Ini yang tadi Muhammad Irham. Tantangannya luar biasa. Ini psikologi pendidikan judulnya banyak. Yang psikologi pendidikan. Dan yang call numbernya awalannya sama banyak. Ini udah 37, ini masih 37. Oke, ya, kita tidak berhasil untuk menemukan buku yang kita cari. Ya, dugaan saya sih ini karena raknya kurang rapi ya. Karena tadi di sekitar itu ya kita cari ada yang koleksinya 372, kemudian juga ya harusnya ada di sekitar itu tadi ya. Nah, sekarang kita mulai dengan buku yang kedua. Ya, kita akan coba cari buku Strategi Pembelajaran oleh Wina Sanjaya. Kita coba cari. Kita mulai. Ini subjeknya Strategi Pembelajaran ada di mana deh, harusnya sekitar sini kan. Sosiologi, administrasi, sekolah agama. Harus ada di sekitar sini lagi. Metode mengajar ya. Sekolah agama pengajaran. Nah, di sini 371. Di situ lagi 371 lagi. Ini juga ada nih. Metode pengajar. Ini dia. 371. Oke, kita mulai saja. Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Wina Sanjaya. Harusnya tadi di rak ini. Harusnya di rak ini. 37 metode pengajaran. Kita cari dulu nih judul metode belajar. Bukan tapi ya. Harusnya ada di sekitar sini. Tadi udah betul kita. Cuma ya nggak jumpa aja. Sana. Sekitar sini harusnya. Kita lanjut lagi. Kalau sampai 7 menit belum jumpa, berarti kita nggak jumpa ya. Tapi untuk buku-buku sejenis yang memang kita jumpai ada di sini. Micro teaching, desain pembelajaran, model of teaching. Tebal betul nih buku. Terus nah, ada juga yang lebih kekinian nih, judulnya Sekolahnya Manusia, Pembelajaran Visioner, Teknologi Pendidikan, PTK, Penelitian Tindak Kelas untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Integrating Education Technology, 100 malam pelajaran 99 games. Menarik. Revolusi cara belajar, planning voltage. Ya, kita curiga nggak ada koleksinya ya. Dan memang saya sebagai orang yang belum terlalu sering ke perpustakaan. Nah, ini ada di sini nih, lihat. Harusnya ini ada di sebelah sana kan. Tapi masih lah. Kayak kita punya 1 menit lagi.
Mendidik dengan cerita. Nah ini bagus nih. Didik dengan cerita. At-tarbiyah wa at-tadris. Ada kitab di sini guys. Ada kitab. Kalau ini nggak bisa bacanya, saya belum. Selaku organisasi, evaluasi pendidikan, pengembangan media pembelajaran. Ini saya udah agak putus asa karena dari tadi searching, langsung browsing jalan nggak ketemu. Kalau nyarinya buku spesifik, tapi pada kenyataannya kan kita biasa nggak spesifik itu. Kita mau cari buku penulisnya siapa, kecuali benar-benar kita. Tapi untuk yang sejenis kita dapat. Dan ya 7 menit berlalu, kita sekali lagi tidak dapat menemukannya. Oke, muter saja, saya tidak ingin ganggu. Ada ternyata koleksinya. Kita lihat, oh sebenarnya banyak tersedia. Hanya memang kalau kita lihat di sini dia 370 masuknya ya, subjeknya pendidikan. Oke. Ya, coba ya kita ini iseng-iseng aja. Sun 370 Sun. Itu berapa tadi? Udah sini. 370 Sun. Mana ya? 370 Sun. Bawah Hasram Syah Syukur Nur Syah Rahmat. Strategi pembelajaran dapat, bukunya dapat kalau misalnya kita pakai opak di bawah 2 menit. Oke, bawalah. Oke, sudah lengkap ya. Ini memori saya juga tinggal sedikit lagi. Jadi kita langsung uji yang ini. Masih belum. Langsung uji yang tanya staf langsung. Nanti kita coba tanya sama pemustakanya. Nah, maksud saya pustakawannya. Oh ya, kalau nyari tidak terekam ya, tapi kalau diarahkan sama pustakawan, kita akan langsung diarahkan untuk cari ke opak. Langsung kita cari ke opak. Dan kalau begitu ya kesannya ya cukup membantu, karena tadi kita diarahkan untuk secara mandiri mencari keywordnya. Ya rasanya itu ya, nanti saya akan mencantumkan seperti ini saja yang mewakili. Dan untuk itu ini sudah dekat maghrib, jadi rasanya demikian saja dulu. Kita akan akhiri dengan yang satu ini. Kita akan coba cari dasar-dasar pendidikan. Nah, langsung muncul ada orang yang udah cari pendidikan karya Hasbullah. Dasar pendidikan. Kita lihat ada masih banyak yang tersedia, walaupun beberapa hilang. Ya, ini rak yang tadi lagi. Ya memang kita berputar di sana-sana saja ya. Oke, kita akan coba cari berapa lama kita akan dapati. Tadi kalau dari pelayanan kita sekitar 1 menit 13 detik. Kita kembali lagi ke rak ini. Kita akan coba berapa banyak, karena kita tadi sudah lihat itu ya, lihat apa 3701 khas. Langsung dapat guys, langsung dapat di bawah 10 detik doang langsung dapat. Rasulullah ya. Jadi demikianlah observasi kita kali ini. Nanti mungkin saya akan coba rangkum dari video-video saya. Satu buku tidak ditemukan karena apa tadi ya, kayaknya karena berantakan aja.
Kemudian beberapa buku lain sebenarnya bisa ditemukan, hanya saja sulit kalau tidak langsung lihat opak. Jadi ya, kalau kita bilang kesimpulan awal, maka opak itu sangat membantu. Terlebih dia sebetulnya nggak cuma bisa diakses dari komputer sini, kita bisa akses linknya langsung dari telepon kita. Jadi sebelum kita masuk perpustakaan, kita sudah bisa cari dulu buku-bukunya. Oke, maka tugas saya setelah ini adalah membalikan buku-buku ini. Ya, alhamdulillah begitulah ya perjalanan kita hari ini. Dan ya, sepertinya saya salah arah. Saya malah akan mengganggu. Saya merasa akan mengganggu orang. Kita balik ke arah sini. Ya, sederhananya untuk opini saya, menyenangkan. Perpustakaan itu menyenangkan. Harusnya saya datang lebih sering ke perpustakaan. Buku-buku yang bisa dicari beragam. Mungkin sudah lama saya tidak merasakan perasaan seperti ini berkaitan dengan buku. Dan sistem opak itu sangat luar biasa ya. Bahkan tadi ketika saya meminta tolong kepada pustakawan untuk membantu saya, beliau mengarahkan untuk langsung ke opak. Dan tadi ya, ketika cari lewat opak, itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Sebaliknya, jika kita langsung browse, langsung kita cari secara langsung gitu, susah, nggak ketemu. Tapi itu kalau misalnya bukunya khusus ya, raknya apa, penulisnya spesifik, judulnya spesifik. Tetapi ya pada umumnya orang kan kalau misalnya ada buku yang sejenis, akhirnya diambil lah, dia pakai kan, karena topiknya sama. Sederhananya opak itu sangat membantu ya. Ya, dan tempatnya juga nyaman. Itu perpustakaan pusat di UIN. Alhamdulillah sudah azan juga. Setelah ini saya masih ada mainan lain. Sangat menyenangkan untuk mendapatkan tugas ini. Terima kasih Bu Weni. Ya, apalagi ya, sudah lama saya tidak bicara seperti ini. Sudahlah, daripada berlama-lama dan tidak jelas, lebih baik kita akhiri. Terima kasih sudah membersamai sejak tadi. Saya kembali kepada Anda dan sampai jumpa.